Yang lain-lainnya ya bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Tapi kan minimalnya nanti banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang dari sini bisa membangun Indonesia. Ya. Jika ditanya, jadi apa? Alhamdulillah, saya pengen jadi pengusaha. Alhamdulillah sekarang ada usaha. Ada yang saya pengen jadi politisi juga, silahkan gitu kan. Pengen jadi TNI, ada yang masuk. Ini ada yang latihan terus, saya pengen jadi polisi. Kenapa? Karena bapaknya polisi, ya silahkan. Alhamdulillah sekarang kan sudah mulai berkembang ya, cakrawala santri itu kan. Tapi jadi apapun dia tetap, ini nasihat kami, tetap ajarkanlah Al-Quran. Betul. Gitu. Karena mau posisi dimanapun, mau di politisi, mau di akabri, mau di abri, mau di pemerintahan, kalau dasarnya sudah kuat ya, Qurannya sudah kuat, dia akan tetap kan. Tetap akan menjalankan sesuai dengan ajaran Islam gitu kan. Ya, betul. Nah, ini memang yang harus kita terapkan di dunia pendidikan itu gitu. Kalau walaupun kita berbicara tentang akhlak, tentang karakter, ya kalau dalamnya nggak dicuci lah istilahnya, agak sedikit sulit kayaknya Pak Ustadz ya. Makanya kalau kita ke pesantren melihat kan beda. Sholatnya tertib mereka, ada gurunya salaman, menghormati gitu kan. Jadi luar biasa, dan guru-guru pun merasa senang. Kalau di pesantren enak ya, jadi guru di pesantren apa? Mereka menghormati muridnya, gitu kan, menghormati gurunya ya. Kalau kita di kelas, kalau gurunya menerangkan, mereka mendengarkan. Kalau ngantuk di mana-mana adalah tidur. Tapi itu qadarullah ya, nggak bisa. Nah, kan kalau di sini penerapan, saya kemarin lihat penerapan bagaimana tepat waktu sholat, ya artinya antara guru dengan siswa itu kan bareng, gitu kan, sama-sama, artinya tepat waktu. Di situ kan nggak bisa pembiasaan itu hanya dilakukan 1 atau 2 kali, berarti itu hanya kebiasaan kita kan, karena masih banyak kan yang di pesantren-pesantren itu pas adzan ya adzan, tapi sholatnya nggak berjamaah kan. Nah kalau di sini udah luar biasa gitu. Makanya kan. Gini Pak. Definisi akhlak yang mulia. Akhlak itu tidak, kadang orang mendefinisikan akhlak dengan definisi yang sempit. Ya. Anaknya baik, soleh, hanya patuh. Tidak, nggak cuma itu. Betul. Tetapi akhlak yang baik adalah disiplin. Betul. Itu bagian dari akhlak. Makanya 24 jam kita itu terapkan disiplin. Yang kedua adalah respon. Betul. Jadi 2 hal itu, disiplin dan respon. Dan menjaga kebersihan. Betul. Yang ini bagian dari akhlak yang penting, jangan ditinggalkan, gitu kan. Kalau santri sudah jorok, gitu kan, terus disiplinnya kurang, ya ini mungkin ya setengah santri mungkin itu. Santri zaman sekarang ini zaman now ya. Betul. Harus serba bisa, masuk disiplin. Lalu kalau nanti pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang kotor, dia membersihkan. Betul. Otomatis ada orang tua, Ustadz otomatis di rumah ini nyapu tiba-tiba. Dulu boro-boro nyapu gitu kan, disuruh nggak mau tiba-tiba. Karena mungkin di pesantren biasa diajari bersih, pada saat dia pulang ke rumah, ada yang kotor. Tiba-tiba itu otomatis ya, refleks yang biasa kita kerjakan di pesantren. Oke Pak Ustadz, ini masih ada nggak cita-cita dari Darul Munir ini yang masih dikejar gitu? Ya. Karena kita kan ini dakwah ya, tentunya kita akan memperluas lahan dakwah, di antaranya ya memperbanyak santri, memperbanyak program, biar nanti semakin banyak ya masyarakat, terutama kaum muslimin yang mendapatkan manfaat dari santri. Dan alhamdulillah lingkungan pun juga senang dengan adanya santri, jadi aman. Betul. Itu kan. Jadi ngumpul-ngumpulnya anak-anak itu kan ngaji, bukan tawuran ya. Gitu kan. Jadi aman. Terus termotivasi lingkungan. Wah, pinter-pinter ngaji itu. Jadi mau ngaji anak-anak. Dan alhamdulillah dengan semakin banyaknya santri, otomatis mereka pulang di rumah apa? Kita doktrin untuk mengajarkan lingkungan. Betul. Jadi masjid-masjid yang mereka huni di situ, di perumahan-perumahan di kampung-kampung, yang di situ ada santri, mereka mengajar ngaji. Nah, sekarang kan sudah ada santrinya itu dari mulai Sumatera
sampai ke Papua sudah ada belum? Sudah. Sudah. Bahkan ada yang dari Malaysia. Malaysia. Oke, berarti mudah-mudahan ini Indonesia bisa terpenuhi ya. Oke, selanjutnya nih barangkali ada the last statement gitu, baik itu ke orang tua, ke masyarakat agar menyekolahkan atau apa ya, membuat anak-anak itu bisa pergi ke pesantren. Silakan Pak Ustadz. Ya, memang kita menjadi orang tua harus menjadi orang tua yang cerdas. Ya, orang cerdas itu kan orang yang berinvestasi. Betul. Ya, investasi dunia dan akhirat. Kita bicaranya nggak akhirat aja, ya, dunia dan akhirat. Ya. Makanya anak soleh itu manfaatnya apa? Manfaat dunia dan akhirat. Ya. Pada di dunia kita sudah sepuh, sudah tua, gitu kan. Anak yang soleh dia akan taat, patuh dan membantu orang tuanya. Ya. Nanti di akhirat anak itu menjadi apa ya? Investasi karena doanya. Doanya itu yang paling kita harus orientasinya jauh-jauh ke situ. Jadi kalau punya anak soleh itu nggak enaknya lah. Ya. Dan itu harta yang luar biasa, lebih ketimbang dunia seisinya. Semua mengakuin itu. Dan ingatlah, setiap huruf Al-Quran yang dibacakan oleh anak kita di pesantren, ya, itu 10 kebaikan. 10 kebaikan Satu hurufnya. Satu hurufnya. Pada saat santri ini menghafal satu halaman, itu kira-kira ada 400 huruf Al-Quran. Betul. Ya. Itu diulang berkali-kali, itu mungkin ratusan ribu. Terus dikali 10 jutaan. Ya. Setiap hari, ya, mungkin orang tua masuk surga gara-gara itu. Itu. Mana investasi yang cerdas? Investasi yang cerdas bagi orang tua memasukkan anaknya ini baru 1 huruf. Belum nanti kalau dia hafal 30 juz, ada hadis lain ya kan. Man qara'al Qur'an wa amalahu wa amila bima fihi, barang siapa yang menghafal Quran terus dia tahu artinya karena di pesantren diajari bahasa Arab ya. Terus dia mengamalkannya, ulbisahu walidahu tajan yaumil qiyamah. Orang tuanya akan dibagikan mahkota nanti di hari kiamat. Itu hadiah paling. Inilah investasi yang luar biasa. Makanya kalau punya anak ya kita pesantren kan. Jadi jadilah orang tua yang tega ya. Iya. Kadang-kadang kan kasihan pesantren, padahal itu kita harus tega kan berangkat ke pesantren. Dan ini terakhir survei membuktikan lulusan pesantren nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang susah. Coba di mana pun. Betul. Luar biasa. Itu yang dulu nggak ada sekolahnya, apalagi sekarang udah sekolahnya. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Darul Munir ini, pesantren Darul Munir ini berkembang dan amin. Kepada teman Kang Obing yang melihat video ini, jadi jangan ragu-ragu, silakan Bapak Ibu, teman-temanku berinvestasi. Investasi ya, anak-anak kita masukkanlah ke pesantren. Salah satunya Darul Munir yang ada di Kota Bekasi ini. Selanjutnya karena channel ini tentang pendidikan dan masjid, termasuk juga ada bagi-bagi Quran untuk teman-teman yang nanti tertarik, bisa saja. Kalau tertarik untuk pesantren di sini, silakan nanti bisa menghubungi Darul Munir. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.